ويوافقنا ويعين اتباع سيدنا محمد سيد السادة والبركة والسكنة ويتحمل لنا حقوقنا للمتلقين أهل المطلبة ويؤلف قلوبنا وقلوبهم عن طاعة ما أعنت ويؤمن بالعافية وأمن ومسرة والأعمال بالمبارة والإخلاص بالأعمال والأقوال مع قضاء الحاجات وكفاية المهن والفتن وعافية عن جميع المؤمنين والمؤمنات المسلمين والمسلمات مع كمال كمال توفيق ونصر والعدائين والفلاح والوفاء بالعهد والثبات وسائر الجسد ورحمة النسوح وصول خير البركات في أولادي والأعمال والأرزاق وأخلاق وزوجات وأولادي وأولادنا وما تناسل على المرسول ونقض السلام من كل مدامة ومن جميع الأحاديث يدخلنا في ذكرة أهل الفضل والنصيحة يحسن ختامنا عند الوفاة والعافية قبلها وفيها وبعدها والفوز بدخول الجنان ونزل الوجه الكريم مع سعادتين من أهل سعادة الفاتحة وقراءة القرآن في مجلس روحة نيات وصول هذه النية وإلى حضرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير البرية أوفار الموجودة وإلى روح كل أنفسهم وعلى الرحمة والرشد من البرس وإلى روح أهل حضرة وأولاده وأهل بلاده وأهل طريقته وأهل صلبه وجميع سادتنا عن أبي علوي والدين وجرحمنا ما في التوحيد وصول الأقوال مننا ثم لا روي سيد الله محمد محمد عطاس وأصولهم وفروعهم أينما كانوا وكانت كائن منهم في أي جهات كانت من جهة تقبلها منا منكم وأجلنا لكم هذه وطلب على أكمال وصول الرسول والسعادة والفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أمن تذاكر جيران بذي السلام ماذا تدع عن
Kadang-kadang, tapi ini beda. Kalimatnya dikit, maknanya banyak. La budda likulli muslimin min ma'rifatihi. Enggak boleh tidak, setiap orang Islam harus kenal nih. Kita fikih harus. Karena fikih itu yang setiap hari kita jumpai, bab wudu, bab sholat, bab toharo, bab najis, bab haid. Itu kan setiap hari keadaan manusia ada kan. Kalau orang nggak tahu, dosa. Itu wajib, hukumnya sama seperti sholat. Fardu ain semua kita wajib. Nggak usah dalam-dalam sampai yang tinggi-tinggi, dalam-dalam. Yang penting tahu hitungan ini sudah. Yang penting itu wajib. Karena fardu ain, ya kan? Tapi kalau yang sampai mendalami tingkat mufti, itu fardu kifayah. Fadilahnya. Wajib setiap orang mengenalnya. Au ma'rifati mithlihi, atau mengenal mithlihi. Apa itu? Mithli ma fihi minal ahkam. Seperti apa yang tertera di dalam hukum-hukum ini. Kan ada hukum fikih toharo. Ada lagi hukum-hukum yang seperti toharo. Ya kan? Bab hadas, bab khobar, bab najas, itu kan sejenis toharo juga, harus kenal, ya kan? Gimana toharo mau bersih kalau nggak ngerti jas hadatnya, bab hadatnya. Nanti hadat ada najis ada lagi dibagi lagi, mau khafafah, mau tawasit, mau balagh, masya Allah banyak nanti lagi. Itu keistimewaannya luar biasa yang ngaji gini nih. Ini kata Nabi besar Muhammad SAW, ada orang di zaman Nabi mau ketemu Nabi ini bertahun-tahun nggak ketemu, begitu ketemu kaget. Jangan kaget ya, kenapa Nabi? Kalau umur ini nggak sampai maghrib hari ini, bilang gitu. Nabi yang ngomong lagi, umurmu nggak sampai maghrib hari ini. Coba kalau kita dibilang gitu gimana? Langsung loyo deh. Ya. Hah? Dan dia ketemunya di bertahun-tahun ketemu Nabi itu, Nabi ngomong nggak sampai maghrib hari itu, ketemunya setelah jam 5-an. Berarti tinggal berapa menit? Ya kan? Tinggal berapa menit tambah kaget. Yang tadi ini bilang, tapi Nabi dia masih jangan kaget, ya tenang. Kenapa Nabi? Kenapa kok nggak kaget? Kalau umurmu itu nggak sampai maghrib hari ini. Memang urusan gaib, nggak ada yang tahu kan? Tapi kan di Al-Quran ada alimul ghaib, wala yudhiru ala ghaibihi ahada illa man irtadha bir rasul. Allah yang tahu yang gaib, nggak ada yang dikasih tahu semua urusan gaib itu kecuali siapa yang diridhoi dari Rasulnya. Nabi Muhammad Rasul lah, diridhoi nggak mau Allah, berarti dia tahu. Dan Nabi nggak mau ngasih tahu ajarnya orang kecuali kalau betul-betul darurat. Karena orang ini mau tahunan mau ketemu Nabi nggak ketemunya tinggal mau mati, bayangin. Makanya Nabi kesian banget mau ngaji, bayangin. Tiba-tiba jangan kaget ya, dikasih kesempatan emas supaya dia gunakan sisa umurnya tadi. Dia bilang, ya Rasulullah, dullani ala amalin amiltuhu fi dalikal waqt. Ya Rasulullah, kasih saya amalan apa nanti yang saya bisa amalkan buat ngisi umur saya saja. Tinggal tersisa berapa menit lagi. Nabi cuma bilang apa? Alaika bitta'allum, kau belajar agama. Ngaji yang disebut, bukan disuruh, oh kamu baca Quran, kamu itu enggak, belajar. Bab apa Nabi? Yang kamu belum tahu dari agamanya apa? Saya nggak tahu sama sekali. Lu orang baru masuk Islam, mau tahu dari apa coba? Ya udah, ucapin dua kalimat syahadat, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Habis itu sekarang kau belajar yang bab sholat nggak tahu. Sebelumnya sholat toharo nggak tahu. Sebelumnya toharo apa itu? Belajar bab hadas nggak tahu Nabi, hadas besar kecil nggak tahu. Sebelum hadas bab najas nggak tahu. Kalau gitu obat kotoran, ya ini saya kasih tahu, ini kotoran ada najis kecil. Najis mutawasitamu wallah ini yang kecil ini gini diajarin. Begitu sampai bab sholat keringat. Pas sebelum maghrib kurang 15 menit jatuh di pangkuan Nabi meninggal. Terus Nabi bilang apa? Alhamdulillah ma ta'ala ta'allum. Saya bersyukur sama Allah, orang yang mati dalam keadaan nuntut ilmu. Ada bapak masih gitu-gitu aja. Terus ada yang masuk. Katanya ada nolong lagi. Kenapa? Aku mengenai Nabi sedetil itu ngajari orang sampai akhir hayatnya. Ya kan? Dimanfaatkan, jangan sampai orang yang tidak tahu ilmu. Kata ya Mas'ud, julusuka fi majlisi ilmin. Dudukmu di majelis ilmu saat dan 1 jam aja, khairun min ibadati alfi sanatin. Lebih afdal dibanding ibadah 1000 tahun. Jadi ini orang dikasih amalan yang paling baik untuk mengisi waktunya, tinggal nggak ada lagi yang paling baik kecuali nuntut ilmu. Berarti amal nuntut ilmu di atas semuanya. Padahal itu bapak ada kayak gini, marifati, ya.
Au ma'rifati ma fihi minal ahkam, mengetahui hukum-hukumnya. Bukan cuma kenal hukum ini karangan saya kecil, tapi hukum-hukumnya apa, haram, hukumnya apa. Dia kuna ala basiratin fi dinihi, supaya itu bisa menjadi renungan buat agamanya, pelajaran buat agamanya, introspeksi, basirah, ya, supaya jadi pelajaran di agamanya. Kalau kita ini nggak punya ilmu dalam agama kita, sama kayak monyet. Ya kan, beda manusia dengan makhluk yang lain, itu dimuliakan karena ilmu. Yang nggak punya ilmu berarti nggak ada bedanya lah. Binatang, manusia sama binatang nggak ada bedanya, bedanya cuma ilmu. Gitu. Kalau kita nggak punya ilmu ya sama monyet, kalau binatang, alhamdulillah. Li'annahu yajibu 'ala kulli mukallafin ma'rifati ma yahtaju ilaihi, karena wajib bagi setiap orang mukallaf mengenal apa yang dibutuhkan atasnya. Seperti bab sholat harus tahu. Kita sholat nggak tahu babnya di mana. Jadi amalan yang paling mulia itu nuntut ilmu. Bagaimana itu mau jadi orang alim kalau nggak ada ilmunya, nggak jadi. Sholat mau diterima kalau nggak ada ilmunya nggak jadi, ya kan? Wa kullu man bighairi ilmin amaluhu mardudatun la tuqbalu. Tapi berbuslan itu dibilang semua amalan yang nggak ada ilmu nggak diterima. Mau sholat jutaan rakaat, nah kan juga balik tahu nggak tahu sholat nggak diterima. Tapi sholatnya orang berilmu, satu rakaat ngalahin dari 1000 rakaatnya orang yang nggak tahu ilmu, jahil, basat. Dan orang yang berilmu lebih ditakuti oleh setan dibanding orang ahli ibadah yang ibadah tanpa ilmu, nggak takut setan. Dari riwayat ada orang jungkir balik sholat, sebelahnya setan joget ini. Loh, orang wali ngeliat, orang wali juga saya mau misalnya Quran di depannya joget, telanjang lagi. Wah, diusir masa kurang ajar. Joget terus, jadi katanya, oh, abu. Sini, wah, sini kamu buka. Kamu tak tahu ya, apa itu? Itu orang ngaji, sholat, nanti joget telanjang lagi. Siapa kamu? Siapa kamu? Saya setan. Setan lu, namanya setan ya. Kurang ajar, pantasan setan ini. Kamu nggak menghargai dia orang. Orang-orang mana? Itu orang sholat ngaji. Oh ada, itu mata. Ini yang ngaji. Ini masih bukan orang ngaji, ini sama-sama saya setan juga, cuma setan yang kelihatan gitu. Kenapa? Ini ngaji nggak tahu ilmu, sholat nggak ada ilmu, saya nggak takut. Terus apa yang kamu takuti? Mau tahu siapa yang saya takuti? Ini di balik sini 3 kilo dari bukit ini, di bawah sana ada surau. Di sana ada satu orang tidur di sana. Tidur. Kenapa kamu nggak ke sana? Wah, mau saya. Kenapa? Tidurnya aja ditakutin. Tidurnya. Kalau saya deket nih mau menuju ke sana, satu langkah saya ini napasnya dia bisa bakar tubuh saya. Napasnya. Siapa itu? Itu orang kalau ngaji dia tahu itu isi kandungan bacaan-bacaan. Kalau dia sholat, dia semua tahu hukum-hukum ilmunya. Makanya saya nggak berani deketin. Orang mati tidurnya jadi ditakuti setan. Gimana ngajinya tuh? Nah di sini, Buddha betul muslim wajib mengetahui yang dibutuhkan buatnya, seperti sholat kan kita butuh, ya kan? Zakat, puasa, haji, hadas besar, hadas kecil, lagi kita ini lagi jima, kita semua ada aturannya, bukan main-main. Kemarin cuma ada kakek nanya, maaf mau nanya boleh silakan apaan? Jadi mandi itu ada mandi besar, ada mandi kecil ya? Aduh, umur berapa nih? 67 tahun. Hah? Maaf, Bapak ini nanya ini bercanda apa beneran? Dia bilang, bener, saya nanya beneran. Loh, Bapak, umur berapa? 67 tahun, Pak nanya ada besar, ada hadas kecil ya? Jadi ya, kalau mandi itu ada mandi besar, mandi kecil ya? Terus mau jawab gimana nih? Saya bilang, loh selama ini Bapak punya anak nggak? Saya sudah 23 cucu saya, Beb. Astagfirullah. Yang jadi selama jima itu gimana tuh? Ya kan? Berarti Bapak kalau gimana? Terus kumpul sama itu gimana? Ya mandi aja, Beb. Nggak pakai enggak? Astagfirullah. Coba, nggak terlambat tuh kayak gitu. Bayangin tuh. Tapi untung masih mau ngaji ya. Saya bilang, ya Pak, tolong Pak. Ini harus mudah-mudahan Allah ampunin semua deh. Yang dulu-dulu yang saya nggak bisa ngomong udah. Itu urusan Pak. Tapi ya mudah-mudahan diampuni. Saya kasih tahu nih. Mesti yang tahu dari awal, bukan sudah punya begini baru nanya. Cuma makanya penting. Jadi wajib mengetahui. Ada kulimukan lah. Mukallaf itu begitu sudah
akil balik, bukan ketua. Mukallaf itu kan untuk ukuran balik. Kalau laki-laki sudah keluar mani, kalau perempuan sudah haid. Mau dia umur 7 tahun, kalau haid sudah wajib gitu. Karena tahun kan dosa. Laki-laki juga kayak gitu. Minal fikih, minal ahkam, ya, dari fikihnya, makrifat fikih atau hukum-hukum fikih. Al-Zahir yang zahir yang jelas-jelas kayak sekarang ini hukum sholat yang jelas ya kan. Tapi kalau sesuatu yang masih nggak tahu itu dimaafin. Ya kan seperti ini ainiyah najisnya di mana tadi nggak tahu di mana ya. Nah itu sih nggak apa-apa. Ada najis kita nggak tahu kita sholat nggak apa-apa dimaafin. Kita nggak tahu kan nggak zahir. Ada najis hukumnya, ainiyah ada aturannya. Nah, kalau yang zahir yang jelas kan. Wa ghalib ma fihi kadzalik, dan biasanya seperti itulah kita diwajibkan untuk mempelajari ini. Wa ma haddatsa lahu min al-ahkam, dan apa yang dibicarakan dari hukum-hukum allati laysat fihi apa yas'al ma'anhu, yang mana dalam hukum-hukum di sini enggak ditanya ya, enggak dibahas, tapi hukum tadi itu menjadi pelajaran yang wajib juga untuk dipelajari dan diketahui. Karena di sini banyak juga yang enggak ditanyain sama orang ini. Imam Al-Hadrami, Imam Abdullah bin Abdurrahman Baqabah ini ulama ahli mufti Hadrami zamannya dia ditanya, tolong dong bikin, oh ya siap, apa lagi bab ini, tapi ada juga bab yang dia nggak ditanya, jadi dia nggak ngarang. Tapi ada yang nggak ditanya, ya saya minta maaf nggak ngarang di sini, tapi wajib juga menjadi pelajari. Seperti yang menjadi kewajiban dibutuhkan oleh seseorang, seperti bab haji. Pas lagi haji wajib belajar haji itu. Tapi kalau lagi kita nggak pergi haji nggak wajib. Sekarang nggak pergi haji ngapain bab haji belajar, ya kan? Tapi kalau dipelajari sunnah, tapi nggak wajib. Kalau haji, kalau wajib tidak harus tahu hukum haji dan segala macam larangan-larangan itu harus tahu. Sampai nyabut rambut gini-gini, putus satu kena satu, ya kan? Dan ya, kalau sampai 3 rambut potong kambing satu, ada aturannya. Nah, itu semua nanti dibahas. Al-ihtimam, fa yata'ayyanu al-ihtimam, maka wajib ala kulli raghibin fil khabar, ay fil khair, bagi setiap orang yang ingin mendapatkan kebaikan. Apa itu al-ihtimam? Ihtimam itu betul-betul perhatian. Jangan cuma sekedar belajar, tapi perhatian sampai paham, itu namanya ihtimam. Ya kan? Alhamdulillah ala husni ihtimamukum. Biasanya itu dulu kalau sudah melihat anak murid itu betul-betul rajin, perhatian, senang dia, syukur. Alhamdulillah, jazakumullah khair ala husni ihtimamukum. Nanti benar-benar ngaji dengan perhatian. Ditanya bisa jawab itu berarti senang. Biasa disebutin ala husni ihtimamukum. Hada al-muhtadar, dan ini sesuatu yang dihadirkan au mithluhu, atau yang seperti ini kitab. Jadi wajib untuk diperhatikan ya, al-ihtimam, perhatian penuh. Hifdhan wa tafahumam wa kitabatan. Jadi perhatiannya itu bukan cuma sekedar saat itu dia ngerti, tapi harus dihafal. Hifdhan itu namanya perhatian. Kedua juga wa tafahuman, kalau nggak bisa hafal minimal dia pahami. Paham mana? Anak nggak hafal, tapi kalau ada kejadian kayak gini anak paham sudah. Paham ya? Kan seperti sekarang babnya mandiin jenazah, paham nggak? Dari mana tuh? Tapi kalau langsung melihat ini kejadian, anak tahu deh. Anak nggak paham ininya, tapi anak tahu. Apa nggak hafal turutannya, tapi habis ini langsung tahu deh. Itu namanya paham. Ada kan bisa kan? Atau kalau nggak bisa hafal, nggak bisa paham, minimal kitabatan, ditulis. Ya kan? Nah itu namanya ada kepedulian, nulis penting juga. Kadang-kadang mohon maaf, hafal bisa saat ini, begitu 1 tahun lupa semuanya. Kalau nggak ditulis hilang, tapi ditulis, buka. Nah ini, oh ya apa? Jadi ini perhatian itu 3. Perhatian itu hifdhan wa tafahuman wa kitabatan. Ada penghafalan, ada pemahaman dan tulisan. Kalau bisa 3-3 lebih catat lagi, ya kan? Karena ilmu itu kayak buruan, lari-lari. Nah kitab itu kayak jalannya. Nah, kalau dia sudah ketangkap, ini kan nggak bisa lari, ya kan? Tapi kalau kita ini nggak punya jalannya, lari-lari mau ditangkap, wah lewat ini hilang. Nggak ada jalannya, nggak ditulis. Nulis itu kayak jalan yang buat nangkep tadi. Begitu sudah ditangkap dia nggak hilang kan tulisannya kan. Jadi ilmu dijadikan tulisan. Fil buldan, bagi setiap orang yang berada di kampungnya, di negerinya, dia puna lahu ajran dalalah al khair.
Kenapa? Supaya dia wajib untuk menjadikan memaham ini dan juga isya'atuhu, menyebarkan. Kalau kita sudah tahu bukan membuat inti aja, tapi ada ini menyebarkan kemana-mana, pahalanya jadi kemana-mana. Karena apa? Di kampung, di desa, di negara, di dunia, kalau kita sebarkan seperti imam ini, Masya Allah, sampai seluruh dunia ini kita, ya kan? Supaya apa? Supaya menjadi pahala yang mengalir buat dia. Karena Nabi bilang, ad-dalu 'alal khair kafa'ili. Siapa orang yang menunjukkan kebaikan, maka baginya seperti yang berbuat. Karena sih, ya kan, nggak bisa berbuat, cuma nunjukin. Di sini ada majelis taklim, di mana? Tuh di situ. Dia ngaji. Tapi dia nggak ngaji, Bapak. Orang yang datang dapat pahala seperti ngaji. Tapi ya kewajiban harus belajar, ya kan? Atau ada orang kalau tahajud, ada nggak? Satu situ barangkali dia sholat dapat pahala seperti yang sholat. Apalagi kalau dia ngajar-ngajar kemana-mana, sampai orang itu nunjuk-nunjuk kemana-mana pahalanya. Fa'as'alullaha ayyafa'a bihi fa'ana as'al. Karena ada domir anak. Fa'as'al fa'ana as'al, maknanya gitu. Maka saya bermohon kepada Allah agar Allah memberikan manfaat dengan karyaku ini. Amin. Ya kan? Naf'an 'amma. Manfaatnya bukan cuma buat diri saya, tapi umum buat siapa aja yang mempelajarinya. Karena kalau orang 100 di sini paham, gara-gara dia yang ngajar, dia dapat pahala 100 orang. Kalau orang tadi ngajarin ke 1000 orang, dia 100 kali 1000 dapat semua. Itu manfaatnya umum. Ya kan? Makanya anak awal intifa. Kalau niat itu biar dapat manfaat ilmu buat dirinya dan intifa mengajarkan orang manfaat yang lain. Bahkan katanya Imam Ulama Salihun di sini doanya orang-orang soleh ya. Doanya orang-orang soleh karena tulusnya, ikhlasnya, karena dia bilang tadi karena Allah wujudkan niatnya sampai sekarang. Ya kan? Lihat nih, sampai semua orang dapat ilmu itu gara-gara doanya dia tadi. Wa ayyaj'ala jam'i lahu khalisan liwajhil karim. Semoga Allah dengan doaku ini, dengan karyaku ini berintifak, semoga Allah berikan manfaat. Da'a li nafsihi, dia doa buat dirinya dan juga doa li ghairihi buat yang lainnya. Semoga yang lain dapat manfaat, orang lain juga bisa juga dapat. Wa ayyaj'ala jam'i, semoga Allah menjadikan kumpulan karyaku ini lahu. Ini katanya ulama Salihun. Jadi katanya ulama al-mufarriqatul kutub. Jadi karyaku ini yang aku ambil dari beberapa pecahan kitab-kitab, jadi dia itu nukul dari banyak kitab. Jadi kitab ini dari guru ini kumpulin. Kalau haro ini ulama ini ngomongin, ulama ini ngomongin, buat menjadi pelengkap dan menjadi penjelas dari buku-buku. Ulama pintar ya. Kalau kita ngumpulin susah nih, ngumpulin begini, nggak ketemu gitu. Oh nggak ulama, orang dulu itu satu hari itu ngaji sampai 70 orang. Ngajinya bab itu ada bab 1 tuh 70 guru. Ini zaman-zamannya ulama ini. Kita aja 3 guru aja udah kelilingan ya. Gimana 70 kayaknya. Nah, ini khalisan diwajhi, semuanya itu aku tujukan ikhlas karena Allah. Bidati diwajhi, bidati. Zatnya Allah. Bukan wajahnya Allah, wajah itu zatihi gitu. Kalau Allah nggak bisa disamain sama kita. Wajah zat, ya kan? Apa katanya ulama? Mutafaddil bin nawar apa qabla su'al, yang mana Allah itu menganugerahkan kepadaku semua tercapainya hajatnya orang sebelum dia minta. Jadi sebelum dia minta sudah dikasih. Aku sudah bisa punya jawaban sebelum dia nanya. Jawabannya ini, kalau dia nanya ini sudah ada di pikir itu. Kalau nggak Allah yang ngasih nggak punya saya. Jadi di sini dia nggak punya sifat takabur, sombong, kepintaran bukan dari akalnya tapi datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pakai biman sa'ala wa alja'a ilaih, katanya ulama. Lihat, baru dia berdoa aja diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan di mana dia itu berlindung dan bermohon dengan penuh tulus karena Allah Subhanahu Wa Taala. Alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ya, aku berserah diri kepada Allah dan dia adalah Tuhan pemilik arsy yang agung. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah nanti yang akan datang kita sambung lagi bab qaharah. Ini baru masuk babnya ini baru mukadimah tadi. Kira-kira ada yang belum dipahami? Ini kayaknya ngadu paham semua berarti ya. Tahu paham semua, ada yang paham semua bawa alam ya. Tapi insya Allah paham ya. Walaupun jam 10 masih nggak ngasih kan. Insya Allah amin ya rabbal
Alamin. Hari ini kita bacakan doa ya buat orang tua kita, guru-guru kita yang telah berpulang ke rahmat Allah, termasuk Ki Haji Muhammad Muslim Prabowo ya, itu guru di Bakhsuat Tahqiq yang meninggal dunia. Mudah-mudahan Allah yaqbillahu wa yarhamu wa yaj'al darajatan jannah wa walidina wa walidikum wa muslimin wal muslimat khususan amr hadal majlis al-habib Muhammad Ahmad al-Attas wa usul fula walidina wa walidina wa Allah tawashshahum bil rahmah wallahu a'lam bi al-Fatihah. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فاكتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باحتساب منا بالمصطفى الرسول بكل سؤل صلى وسلم ربي عليه عد حبي وآله وصحبه عدد خاص صحبي والحمد لله بالبدء والتنهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا مع أهل القدر وانثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا وارزق الكل حلالا دائما وأخل عنك يا علماء نحظى بالخير وكل شهر ربنا واصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك الأمور واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رشد المنون واغفر واستر أنت أقرب من ستر وصلاة الله دوش المصطفى من إلى الحق دعانا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصافي اللهم اهدنا بهدى واجعلنا ممن يسارع في رضا ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصى وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم القوة الا بالله العظيم. الحمد لله هدانا الله واياكم اجمعين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ذاكرين